Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والذين اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah pengajian rutin setiap 2 bulan pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah rahimani wa rahimakumullah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah beserta pengurusnya, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah beserta pengurusnya, yang kami hormati Takmir Masjid Al-Firdaus, dan tak lupa Shaqibul Bait, pimpinan ranting Aisyah Desa Unggul yang sangat kami banggakan. Syukur alhamdulillah, di pagi setengah siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita yang pertama untuk bersilaturahim, sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, dan yang kedua kita berikhtiar untuk thalibul ilmi, sehingga dengan ilmu itu harapan kita akan dapat hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, intinya terhindar dari siksa api neraka. Hal-hal tersebut baik kebahagiaan di dunia, kebahagiaan akhirat, dan terhindarnya kita dari api neraka itu semuanya tak terlepas daripada thalibul ilmi, ilmu yang telah kita dapatkan. Karena apapun yang kita lakukan, wala ta'fu ma laisa laka bil ilm wala tansa nasibaka minad dunya. Inna sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi segala aktivitas kita, baik aktivitas yang berupa keseharian maupun yang lainnya, itu semuanya tak lepas daripada ilmu dan ibadah. Untuk itu izinkan kami selaku pengantar acara sekaligus sekretaris pimpinan cabang Muhammadiyah, karena Pak Ketua berhalangan hadir karena beliau ada halal bihalal haji di Balung Bendo insyaallah. Dan saya pun begitu, tidak bisa nanti berlama-lama, mohon izin Pak Ustadz dan para takmir, karena jadwal kami juga berbenturan, Bu.
saya sudah konsultasi terhadap ketua untuk menggeser atau menjadikan Ahad sore atau apalah. Karena apa? Kajian ini merupakan suatu kewajiban kami dari pimpinan cabang untuk melaksanakannya bersama pimpinan cabang Aisyah, dan saya bertepatan tiap Ahad keempat ini ya. Ini saya harus minggu anak di An-Nur. Jadi tadi pagi istri saya sudah berangkat ke kajian di Meluru karena beliau termasuk salah satu guru di Aum Sidoarjo dan wajib mengikuti kajian. Kalau di sini tidak kelihatannya. Nanti kita akan koordinasi dengan pimpinan cabang Aisyah, guru-guru Aum, guru-guru TPQ, dan yang intinya yang ada azas manfaat di Muhammadiyah, maka berkewajiban untuk ikut. Dan bila mana tidak ikut, harus ada izin. Izinnya harus izin syar'i. Kalau tidak, buat apa kita buat Aum itu berpayah-payah? Kami dulu, Nyun Sewu Ustaz, dengan almarhum Ustadz Hendro, beliau ketua, saya sekretaris pembangunan. Kita support dari dana itu tidak sebegitu kayak seperti ini. Dulu itu sulit mencari dana. Alhamdulillah ada dana kaleng dari pemuda yang pada waktu itu kami himpun 100.000 per orang untuk mengcover seperti BPJS. Jadi saya dengan Mas Agus membuat program seperti BPJS. Setiap yang ikut itu asuransi, kayak asuransi, masuk ke kas kami dan gratis berobat. Dulu kita kerjasama dengan Dokter Surur. Dan akhirnya di take over oleh Pak Hendro, semuanya diambil alih untuk pembangunan TK Abah tersebut. Dan alhamdulillah kita juga minta bantuan di pimpinan daerah Muhammadiyah, dapat bantuan lunak utang 150 juta, di pimpinan daerah Aisyah 100 juta. Kita Pak, saya dengan Pak Hendro, saya berhujan-hujanan di Wage, di almarhum Pak Kuswianto juga gitu. Ngemis proposal dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah megah, sudah ada azas manfaat bagi kaderisasi, dan semoga nanti terus berkembang harapan kami. Karena perjuangan itu tidak boleh berhenti. Perjuangan itu harus dinamis. Kalau hanya TK buat apa? Kita minimal ada beberapa amal usaha yang lain, baik itu SD, daycare, dan lain sebagainya. Jangan patah semangat. Yang saya lihat top orang-orang saudagar, orang-orang pintar. Pada waktu itu kita, saya masih muda sekali. Saya itu paling muda. Walaupun saya ini mu'alaf, dulunya Ibnu, ya mu'alaf, kan direkrut oleh Ustadz Hendro. Ya, alhamdulillah, saya ikut terus. Pada waktu itu di saudaranya Haji Sam itu, almarhum Mbak siapa itu kumpul saudagar-saudagar merumuskan suatu amal usaha, nggak jadi, ya nggak jadi. Nah sekarang kerucuk ini, insya Allah. Kata Pak Soke kemarin saya silaturahim pada waktu takziah istri kedua beliau yang meninggal. Pak Soke itu yang tidak bisa beraktivitas itu melihat kita itu punya potensi yang besar sebenarnya. Untuk itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, nanti mudah-mudahan Ustadz kita yang sungguh luar biasa ini yang nanti akan punya proyek bangun masjid 10 miliar di Tanggulangin. Dan itu juga harus kita support. Mudah-mudahan nanti dengan kita mensupport saudara kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan juga kepada pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah. Ibu Bapak yang kami hormati, kajian Ahad pekan untuk hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, diteruskan dengan sambutan-sambutan, yang keempat kajian inti. Ini spesial kita datangkan Ustadz Hifni Sohikin SPD MPD ini, Ketua Lazismu Kabupaten Sidoarjo, sekaligus beliau itu Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanggulangin. Kalau Tanggulangin Bu, nggih ngapunten, nek pengajian ngeten iki 2.000 3.000 ya.
Nah, dia ke malaikat. Tapi enggak apa-apa, semangat. Tetap semangat. Kalau enggak kita siapa lagi? Kita alhamdulillah sudah ada KLL ini. Yang mensupport ini insya Allah ada KLL. Dulu itu enggak ada. Maka saya beriltizam pada waktu itu gawe KLL dengan Ustadz Hibni dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah terbentuk KLL itu. Pak Agus, Pak Koirul luar biasa ini terbentuk. Buat apa? Mensupport kajian-kajian kita. Mensupport kegiatan-kegiatan dakwah kita. Saya berkeinginan nanti Ustadz setelah Mudin, kita kan sudah jalan Mudin, nanti berkolaborasi dengan Al-Fatah. Siapapun yang meninggal dari jamaah kita di grup Al-Fatah 40 orang untuk mensolati, kan luar biasa ini. Karena apa? Jenengan kula nih kadang-kadang males bertakziah nang saudara ini males. Untuk itu pimpinan harus berinisiatif cerdas. Ya opo carane warga Muhammadiyah ini diampuni dosane husnul khotimah. Ya, itu harus. Kalau pimpinan belembeng tok ayo. Ngurusi wilayah itu ayo wis gak usah dari pimpinan. Dari jamaah ngono. Nggih, kalau saya enggak, saya itu biasanya gini ya, ngomongin plak salah bener nggih ngapunten sing kata. Jadi itu iki mang setengahnya pembukaan Ustaz. Semi sambutan. Soalnya pimpinan cabang ya, sentai. iya. Jadi itu kajian ini mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak dengan hikmat alunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Abdu, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penantikan ilahi yang insya Allah surat Ar-Rahman tersebut tidaklah asik bagi kita, menjadi pelajaran kita bersama. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan segalanya. Untuk itu, apa yang sudah ada ini, marilah kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmat-nikmat yang lain. Selanjutnya, yakni sambutan pimpinan cabang Muhammadiyah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Samhadi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslima amma ba'du. Hadirin jamaah warga Muhammadiyah Gedangan yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, patut kita bersyukur pagi siang hari ini kita bisa bertemu di dalam rumah yang mulia, yaitu Baitullah. Baitullah tidak hanya di Mekah, di mana di atas bumi semua itu adalah Baitullah SWT, yang mana di situ setiap orang yang masuk didoakan oleh malaikat, Allahumma firlahu warhamu. Terima kasih semua. Saya hormati pimpinan-pimpinan ranting dari 7 yang sudah terbentuk ini. Saya mohon terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga di dalam perjuangan untuk menyatukan kalam Allah, yaitu yang bisa sesuai dengan pimpinan sabda Rasulullah SAW, yaitu syariat Islam yang murni, yaitu di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Marilah ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu, bapak-bapak Muhammadiyah, kita berjuang bukan karena jabatan atau tidak punya jabatan. Mari kita semata-mata karena Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina laudin. Tidaklah diperintahkan beragama kecuali dengan ikhlas. Jadi mohon semua kepentingan Allah ini kita dahulukan. Semua punya kepentingan ya. Saya juga kepentingan Mas Wawan, Pak Parnen yang kurang sakit ya, apapun. Janji Allah, intan suruh yang suruhum. Siapa yang membela agamanya Allah, Allah akan membantunya. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan memberi keteguhan kita.
penting keteguhan itu ya. Kepingin sholat malam ya butuh keteguhan. Kepingin sholat apapun berjamaah butuh keteguhan kita. Eman gak jamaah, eman tidak sekiamul lain ya, eman tidak puasa sawal, ada keteguhan. Itulah karena kita lari kepada jalan yang diridhai Allah. Kalau kita mendekat Allah di dalam hati kursi satu turun ya, Allah akan sedepah. Kalau kita dengan berjalan, Allah dengan lari. Nanti tangan-tangan kita itu tangan Allah, kaki kita kaki Allah. Marilah kita di dalam manajemen kehidupan ini semata-mata karena ridho Allah Taala. Di dalam pertemuan ini yang diadakan setiap bulan sekali. Berapa kan? Oh ya, maaf. 2 bulan sekali. Monggo yang lama sekali nih 2 bulan itu kita penting ya, kita bersilaturahim karena di dalam Ali Imran 104 kan gitu 103 ya, kuntum khaira ummat ukhrijat linnasi ta'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian ukhrijat linnasi, keluar kepada manusia ya, seperti ini dari rumah ya ke Punggol ya, keluar dari rumah. Tujuannya ta'muru bil ma'ruf, kita action untuk membesarkan agamanya Allah. Kita masuk masjid ya, dalam perjalanan seperti saya dari Seruni, Pak Ibnu ini dari jauh ya, dari Tanggulangi, bahkan dia kelahirannya dari Jember kan jauh ya. Orang-orang yang jauh dari rumahnya lebih berhasil. Jadi kita setiap langkah, mungkin dari Jember ke sini berapa langkah, itu banyak kafaronnya ya. Setiap langkah ke masjid diampuni Allah dan ditingkatkan derajat kita. Mungkin Pak Ibnu kalau di Jember sana mungkin tani ya, tidak jadi guru, tokoh ya. Oleh karena itu, karena ini janji Allah, belum nanti di akhirat dibalas Allah yang lebih besar dari apa yang dikerjakan. Di surat An-Nahl 16:97. Man amila solihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun wa jian hayatan thayyibah. Niscaya aku beri kehidupan yang lebih baik. Kelihatannya hanya punya sepeda elek yang brand atau apa, tapi mulia di hadapan Allah. Jangan melihat orang materinya, kelihatannya sederhana, tapi hatinya kaya orang seperti itu. Apa dikira orang yang bahagia itu yang kaya raya? Tidak. Janji Allah itu kaya itu di hatinya ya, bukan di luar. Jadi lihatlah orang-orang yang jauh dari rumahnya pasti sukses. Kita di Pundol ini maju, Seruni maju karena apa? Dimuang di mana-mana karena apa? Ada orang hijrah. Tanpa hijrah kita tidak bisa maju. Kita bisa bikin pesawat. Ya karena kita menyekolahkan anaknya di Jerman, di Amerika. Tidak bisa bikin pesawat belajar di Indonesia saja. Kita bisa memaknai Quran karena belajar ke masjid-masjid. Lepas dari rumah. Atau mondok. Ya. Itu berjihad dengan bi'amwalikum anfusikum. Saya bilang tadi, karena hayatan thayyibah. Wana jisi, dan Allah membalasnya nanti di akhirat. Ajroh pahala biaksani yang lebih baik, maka ya malum apa yang kau kerjakan. Jelas di dalam Al-Quran Al-Baqarah 261 itu semua yang kita ibadah untuk masjid di jalan Allah akan dilipat gandakan 700 kali. Oleh karena itu nggak ada orang ahli infak sedekah itu terus pilot ya jatuh, enggak. Karena orang sedekah itu nanti dekat dengan manusia, jelas nih. Karena loman banyak temannya, karena loman dekat dengan surga, karena loman dekat dengan Allah, jauh dengan neraka. Kalau kita pelit jauh dengan manusia, kalau jauh dengan manusia sudah kolak orang. Mau bisnis nggak laku, ya. Mau jadikan pimpinan nggak payu, ya. Oleh karena itu mari ya kita apa itu manajemennya Allah dan Rasulnya kita pakai. Ayuhan nas absus salam ya. Selalu salim, salam, handsome ya. Haktimus qoam, selalu membawa uang ya. Kalau ada infak lewat harus ngisi ya. Waksilul arham, selalu bersilaturahim.
Silaturahim itu menyehatkan badan dan menambah rezeki. Karena sakit ini banyak mendoakan cepat selesai sembuh ya. Semuanya. Jadi kita wajib ya punya komunitas. Kalau kita nggak punya komunitas, mana yang mendoakan? Nggak mungkin. Kentani mati, kamu sing dongakno. Nggak mungkin hatinya itu lega ya. Ya ini si Fulan ini baik ya. Aku nggak tahu jamaah kok. Ya apa ngomong baik. Jangan-jangan nanti aku malah digebuk malaikat karena kita bohong. Ya. Jadi yang ikhlas. Waksilu arkab, atimul to'am, wa akimunas, Bilarham. hakimus sholat, hakimus nafis sholat, wanas biniam, mendirikan sholat malam. Tadkhul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan salam. Oleh karena itu marilah poin-poin itu kita kerjakan, insya Allah kita akan jadi orang yang salam. Artinya kita mendapat selamat dari neraka dan masuk surga. Demikianlah tausiah dari saya sebagai pengganti Pak Yati sebagai ketua PCM. Saya wakil ketuanya seperti Mas Wawan, ya, Pak Joko, Pak Zainal, Pak Marnen ini semua gitu. Alhamdulillah sudah hadir 80% ya, sudah mengikuti quorum sudah sah. Demikian juga pimpinan Keranting ini sudah 80 itu dari Kerambong nggak ada ya. Dari Seruni sakit Pak Yudi gitu. Wakilnya juga ono. Terus dari Bunga Pak Zainal, dari Ganting nggak pernah tumen Pak Zainal. Iya, belum. Sudah ada. Belum. Dari Gemurong. Kira-kira 7 ini kalau yang ada berapa? 4 ini. Mepet nih ya. 1, 2, Pinten ya? Oh, 3, 4, 5, Insyaallah 6, 7. 7. Karena Alhamdulillah. gemur nggak ada. Ini perlu masih ada pengembangan pinten desa Gedang 15, 15 ini yang sudah terbentuk 7 ya. 8. Ada kurang dari 50% awarnya. Masih kita harus lihat-lihat. Alhamdulillah dalam pimpinan Pak Yati ini sudah banyak ekspansi penambahan ranting-ranting yang dulu masih sering-sering iso gemulung akhir iso ajen iso. Itu kita harus lihat ya. Jangan melihat yang sulit, yang belum ya. Lihat yang sudah sukses saja, berarti kita harus optimis. Demikianlah penyampaian dari pimpinan Cabang Gedangan. Saya mewakili, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donde. Jazakallah khair. Disampaikan demikian tadi sebutan mewakili pimpinan Jamaah Muhammadiyah. Harapan demi harapan dari kami pimpinan Jamaah Muhammadiyah ini, semoga dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi ini Muhammadiyah tetap eksis. Kalau dulu di Punggul saya mengenal Mas Hamzah, ya Pak. Kita di pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Alhamdulillah beliaunya sekarang sudah jadi dosen. Saya tetap jadi pekerja. Padahal saya yang mensupport dia kesadaran beliau sangat potensial. Beberapa pimpinan ranting yang hadir, kalau saya absen ini dari Ganting, Puan Anom, Punggul, belum kelihatan ketuanya. Kebun Anom, Kebun Singkep, Karangbong, yang belum ketajen, Gedangan juga ada beliaunya. Jadi alhamdulillah periode Ustadz Yati ekspansi pimpinan ranting seperti halnya yang telah disebutkan Pasang ini berkembang. Tinggal beberapa desa yang belum mau. Nah sudah ada kader tapi 16. belum mau. Berapa yang Nah ini Ibu Bapak yang hormati, selanjutnya 15. program khusus kami dari pimpinan Jamaah Muhammadiyah sudah santunan dibuka rutin bagi kami melalui kantor layanan lazis 99% Jamaah Muhammadiyah yang insya Allah pada periode ini kita siapkan 10 paket sampai bagi ya, yang membutuhkan. Kita sudah berkoordinasi dengan pimpinan ranting Korong Punggul bahwa Jabon ada 7 dari desa Punggul
Perbatasan dan 3 dari desa yang lain. Desa Bambel ada 2, desa Seruni ada Ya. 1. Kenapa kita pilih desa Tebel? Karena ada yang perlu kita santuni dari jamaah kita. Kenapa kita pilih dari desa Seruni dan lain sebagainya? Kita komitmen dari kantor nelayan Lazismu berasaskan manfaat. Kemarin juga pada waktu zakat fitrah kita khususkan, kita berikan kepada jamaah yang khusus. Insya Allah sekitar berapa kilo mas? Lupa saya. 20 kilo. 20 kiloan. Plus ada uang dari Nganjuk. zakat mal. Anak saya Itu bentuk apresiasi kami. Paling tidak calon kita concern terhadap jamaah pada akan yang Nah, kalau kalian ini berkembang, kita akan concern dengan UMKM. sangat 12. Setiap ranting kita berdayakan apa yang sesuai dengan kultur dan budaya di Gedangan. Itu harapan kita. Ya. Maka kita mohon disupport dari KLL. Orang-orang Insya Allah amanah. Iya. Untuk itu kepada Mas Khairul dan Bapak Zainal Saya juga tahu. dibantu oleh Bapak Samadi untuk menyerahkan bingkisan secara simbolis kepada 10 yang berhak. Monggo Mas Khairul diambilkan. Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melimpah, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad. Selanjutnya tibalah pada acara inti, acara puncak, yakni kajian pimpinan cabang dan pimpinan cabang Aisyah. Topik sudah kita share dan insya Allah nanti juga bila berkenan jenengan, kalau beliaunya itu meminta sedikit berupa harta dan apapun itu, maka insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti akan ditutup dengan doa yang disampaikan oleh beliaunya Al-Ustadz Nisolihin SAG MPD, dan saya atas nama pewacara juga Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah mohon undur diri karena pembekalan anak berada di kendaraan kami, harus saya kirim ke sana untuk 2 pekan ke depan. Istri saya sudah berada di sana naik sepeda motor. Demikian, apapun itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah, azallahu wa iyyakum. Para bapak dan ibu, saudara dan saudariku, jamaah kajian rutin di pimpinan cabang Muhammadiyah Gedangan, pimpinan cabang Aisyah yang menghadirkan seluruh jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah segedangan serta ortom. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya. Sampai detik ini Allah masih menanamkan kuat keimanan kepada kita, mengkokohkan akidah Islamiyah, akidah sahihah, memberikan kita juga kemudahan, semangat, kekuatan lahir dan batin, amalan lahiriah, amalan batiniah, amalan arkan, amalan lisan dan amalan hati untuk senantiasa tegak dalam syariat Allah SWT yang mulia. Dan juga Allah pun masih menghiasi kita semuanya dengan akhlakul karimah, akhlak mulia, serta juga Allah mudahkan kita untuk bermuamalat yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Semoga dengan nikmat-nikmat ini kita bisa menapaki kehidupan yang sesaat di dunia ini untuk kemudian kita bahagia di dunia. Allah tunjukkan kebahagiaan dunia untuk kemudian menjadi motivasi agar kita nantinya mendapatkan kebahagiaan yang Allah sempurnakan ketika Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya saya berterima kasih kepada semua pihak, terutama pimpinan cabang Muhammadiyah Gedangan, Pak Syam dan yang lainnya, Mas Wawan, yang telah mengundang saya untuk bisa bertatap muka, bersilaturahim antara satu pejuang dengan pejuang yang lain untuk saling menguatkan perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala al-izzatul Islam wal muslimin di dalam yaitu suatu wadah perjuangan atau gerakan Muhammadiyah. Tadi disebut saya juga diberi amanah untuk mengelola dakwah, mengelola kafilah dakwah di Tanggul Angin, yang saya sebenarnya berada di ujung Jawa Timur, yaitu Jember. Kalau dipikir juga tadi disampaikan oleh Pak Syam, kalau saya di sana mungkin kalaupun juga Muhammadiyah, maka Muhammadiyah yang tidak lebih dari 100 orang. Karena satu kecamatan itu kita punya musola, bukan masjid ya. Jadi masjid tapi musola, tapi dibikin masjid yang jamaahnya itu tidak lebih dari 10 orang untuk setiap rawatibnya. Itu satu kecamatan. Pernah merger dengan kecamatan yang lain. Itu daerah Jember. Tapi qadarullah Ta'ala, Allah tetapkan saya menjadi bagian dari pejuang-pejuang Muhammadiyah, dan alhamdulillah diberi amanah untuk di Tanggul Angin ketua PCM dan di Sidoarjo itu ketua Lazismu. Jadi orang-orang tua saya, saudara-saudara pun juga heran, kenapa kok di tengah-tengah NU malah jadi dedekatnya Muhammadiyah gitu. Ini semuanya adalah merupakan hal yang Allah tetapkan atas kita semuanya, dan saya berbahagia bahwa di Gedangan ini pun juga ya kami insyaallah saling ya ta'awun 'alal birri wa taqwa untuk kemudian menjadi dakwah ini menjadi dakwah yang kuat. Alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Sebelum saya sampaikan materi yang disampaikan kepada saya, yaitu tunyo sangkuning urip ketakan mati. Terus terang kalimat ini baru saya dengar ketika di SMS. Apa sih tunyo kesang? Walaupun saya itu paham bahasa Jawa tapi gak akrab dengan kalimat-kalimat Jawa yang saya ucapkan Bapak. Sehingga walaupun saya ngerti tapi gak enak saja rasanya kalau mau mengutarakan itu ya. Khawatir salah begitu kan. Khawatir salah. Tapi kalau saya pahami bahwa
Insya Allah kajian kita ini inginnya menyampaikan bahwa dunia yang kita pijaki ini bukan tempat tinggal selamanya. Sehingga tentunya ketika ini bukan tempat tinggal selamanya, maka apa yang kita dapati, apa yang kita cari di dunia ini hanyalah sebagai bekal kita untuk mendapatkan atau meraih kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat kelak. Mungkin itu. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bagaimana betul-betul memahami bahwa kehidupan dunia yang sesat ini apa hakikatnya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14 di sana yang mungkin kita sudah sama-sama hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannat tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwan min Allah wallahu basyirun bil ibad. Ini ayat 14 dan 15 ini para Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan dipahamkan tentang apa sih sebenarnya dunia ini. Ternyata Allah SWT katakan zuyyina linnas. Ternyata Allah mengatakan Allah hiasi bagi manusia. Allah jadikan dalam pandangan manusia itu apa? Hubbus syahawat. Dari dunia ini untuk mencintai apa yang mereka sukai. Apa itu? Minan nisa, dari wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati, harta benda, ya, dari jenis, ya, min zahabin, emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawamah, kuda pilihan atau kendaraan, wal an'am, hewan ternak, wal harth, sawah ladang. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang lebih baik. Coba para bapak yang sudah kita sama-sama jalani ini, siapa di antara kita yang nggak suka dengan pasangan laki ke perempuan, perempuan suka ke laki? Ya, siapa kita yang nggak suka ketika kita sudah punya pasangan, kemudian kita kepingin Allah anugerahi amanah anak yang tidak hanya satu dua, tapi sekian banyak anak, wal banin, anak-anak, banyak anak. Siapa yang di antara kita yang ketika kita telah punya anak dari hasil hubungan kita dengan pasangan, kemudian kita tidak ingin rumah dengan segala apa yang ada di dalam rumah, berupa perabotan rumah. Siapa di antara kita yang nggak kepingin mendapatkan fasilitas kendaraan? Ya kalau dulu kuda pilihan, kalau sekarang motor, mobil. Siapa yang nggak kepingin untuk memberikan fasilitas atau sarana mempermudah kita dalam bepergian? Kemudian juga siapa di antara kita yang nggak suka ya dengan hewan ternak? Bukankah di luar juga kita ada hewan-hewan piaraan yang membuat kita senang? Burung kah? Ikan kah? Hewan-hewan jinak dan sebagainya. Siapa? Dan siapa di antara kita yang tidak ingin memiliki sawah ladang? Seperti halnya mereka yang saat ini mempunyai sawah ladang atau ya lahan di mana, di Tretes, di Pacet, di Terawas, punya villa di sana, punya kebun. Siapa yang nggak kepingin? Tentu semua kepingin. Yang nggak kepingin jelas bukan orang normal lagi. Pasti kepingin. Dan itu memang menjadi apa? Sesuatu yang memang melekat pada diri manusia. Namun Allah katakan, wallahu 'indahu husnul ma'ab. Namun di sisi Allah lah tempat kembali yang lebih baik. Berarti di sini para bapak, bukan kita dilarang untuk mencari dunia. Silahkan cari apapun yang kalian inginkan dari dunia ini. Namun diingatkan bahwa di sisi Allah lah tempat kembali yang lebih baik. Berarti
Kalau kita punya pasangan, pastikan pasangan yang akan kita ajak untuk mengarungi rumah tangga lah pasangan yang soleh untuk laki-laki, pasangan yang soleh untuk perempuan. Berarti bagaimana caranya? Ya, sejak awal kita perkenalan pun juga harus islami. Tidak lagi kita kenal namanya pacaran. Bagaimana proses ta'arufnya? Bagaimana proses khiddahnya? Lamarannya? Bagaimana proses akad nikahnya? Dan bagaimana setelah dia menikah? Itu semuanya harus sesuai dengan panduan. Kalau saja kesenangan kita dari pasangan itu berpikir bahwa di sisi Allah lah tempat kembali yang lebih baik. Kalau tidak, berarti apa? Dia hanya mencari kepuasan dan kesenangan serta kebahagiaan cukup di dunia, dan dia tidak sama sekali berpikir bagaimana nanti Allah akan menyediakan yang terbaik di akhirat. Sehingga pasangan yang baik dituntun dengan wallahu a'lam bishawab adalah pasangan yang kiranya nanti juga akan menyertainya di kehidupan akhirat. Suami istri ini kembali berkumpul di akhirat. Cuman maaf Bu, kalau jenengan di dunia ini merasa suamiku adalah milikku sendiri, gak boleh yang lain hadir di tengah-tengah kehidupan saya, namun nanti di akhirat jenengan harus menggigit jari karena jenengan akan ditemani oleh bidadari. Nah, terus ibu jadi apa? Jadi ratunya bidadari. Masya Allah. Pamitan ya. Iya bang, saya kamanilah. Sudah. Jadi para bapak nanti ibu punya istri banyak. Azwajun mutahharah. Dan ibu akan menjadi ratu dari bidadari itu. Dan ibu akan lebih cantik, lebih mulia dibandingkan dengan bidadari yang sudah cantik dan mulia itu. Karena mereka diciptakan langsung menjadi seorang yang mulia. Kalau ibu, masya Allah, masih pontang-panting bagaimana jadi orang yang baik, menjadi penduduk surga. Begitu. Demikian juga ketika kita sudah punya pasangan, kok ternyata kita mengharap adanya keturunan, maka pastikan ketika berjima ada doa Allahumma bismillahi Allahumma dununa syaitan wajibin syaitan ma razaqtana. Ada aturan-aturan, ada adab-adabnya, sehingga betul-betul terlahir maka dipastikan anak ini akan dijauhkan dari syaitan. Kalau saja di hubungan yang doakan itu Allah membuahkan apa yang kita lakukan itu membuahkan si janin, maka jelas anak ini nantinya ketika lahir pun juga dikasih nama yang baik, ditahnik, diberi nama yang baik, dicukur, akikoh, kemudian disekolahkan, dididik yang baik. Nah akhirnya apa? Anak-anak ini pun juga jadi anak yang soleh, yang nanti pun juga kita akan kumpul kembali bersama anak-anak kita di surga. Itu kalau kita melihatnya apa? Anak ini adalah anak dunia yang kita yakini wallahu a'lam bishawab. Kalau insya Allah lah tempat yang lebih baik, ya tahu kita nanti ingin berkumpul kembali dengan anak-anak kita di surga. Demikian juga dengan harta benda. Rumah kita, pastikan rumah yang kita sekarang ini kita tinggali, kita huni adalah rumah-rumah yang didapat dengan cara yang halal, dari harta yang halal. Pun juga kita tempati dengan aktivitas rumah tangga yang halal pula, sehingga menjadi rumah yang baik. Duit kita dari pekerjaan yang baik. Itu kalau kita memandangnya bahwa dunia ini hiasan, tetapi kemudian kita melihat di sisi Allah lah tempat kembali yang lebih baik, maka semua yang kita miliki ini nantinya akan menjadi penyokong bekal untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dan ayat yang berikutnya atau surat yang berikutnya, jenengan monggo baca lagi surat Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah itu waktu waqi'ah laisa liwaqtiha kadzibah. 3 ayat atau 4 ayat awal itu bicara tentang kiamat. Baru nanti ada pembagian 3 model atau golongan, ashabul yamin, ashabul simal, ya, as-sabiqun as-sabiqun. Gitu Pak, Bu. Baru nanti kemudian Allah memaparkan tentang nikmat surga gitu, Be. Al-Waqi'ah itu. Ada yang menjadi ayat atau surat favorit? Surat Al-Waqi'ah.
Kalau ini menjadi ayat atau surat favorit dengan dibaca, Masya Allah. Maka insya Allah apa yang ada di dunia ini adalah tidak sekedar kita mencari kesenangan, tapi menjadi motivasi. Oh ternyata nikmat dunia ini pun juga nanti ada di akhirat, cuman disempurnakan. Lebih sempurna lagi. Lagi-lagi ayat ini pun juga menjadikan yaitu pengingat kepada kita semuanya untuk mendapatkan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari kesenangan hidup ini hanya sebatas di dunia yang sesaat. Para bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan-arahan kepada kita semuanya. Bagaimana kita hidup di dunia yang sesat ini untuk kemudian jangan sampai kita merugi di akhirat. Allah firmankan dalam surat yang insya Allah kita sama-sama hafal. I'mal wabtaghi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ya. Ayat 77 Allah katakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Monggo kita lihat wabtaghi, carilah fima atakallah, apa yang Allah berikan kepadamu. Darul akhirah, kebahagiaan kampung akhirat. Jadi Allah dalam ayat ini perintahkan kita hanya untuk mencari yaitu apa yang telah Allah berikan dari kebahagiaan akhirat. Itu yang pertama. Loh, karena kita ini tidak langsung di akhirat, tapi dunia ini adalah merupakan tempat kita tinggal, baru Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan nasibmu, keadaanmu dari dunia ini. Maka hal ini mengandung arti dunia ini bukan satu-satunya tujuan. Bukan tujuan utama, tapi tujuan utama adalah kampung akhirat. Yang kemudian dunia ini, yang kita pijak ini adalah menjadi sarana bagaimana nanti kita mencapai tujuan kita yang sebenarnya, yaitu akhirat. Berarti dunia ini adalah al-mazratul akhirah. Ladang kita untuk kemudian nanti kita menempati kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Banyak tafsir terkait dengan surah Al-Qasas ayat 27 ini, diantaranya tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa gunakanlah harta yang Allah Subhanahu wa taala ini untuk hanya mendatangkan ketaatan kepadanya. Apapun yang kita miliki saat ini para bapak dan ibu hanya dipakai untuk menjalankan ketaatan. Katakanlah yang sekarang ada di depan kita, ya, HP, ya, atau mungkin juga sekarang ada yang kita pakai baju, pakaian, atau juga yang kita pakai ke sini kendaraan, atau harta kita yang saat ini kita punya itu di sini atau di rumah. Pastikan semuanya itu hanya dalam bingkai ketaatan, tidak untuk yang lain. Itu tafsir Ibnu Katsir. Sebelumnya bahwa surat ini atau ayat 77 ini, surah Al-Qasas, itu sebab-sebab turunnya, asbabun nuzulnya itu terkait dengan adanya seorang yang sombong dalam hal harta, yaitu Qarun. Qarun ini adalah orang yang kaya raya, melimpah, ya, hartanya, namun sombong. Dan dia katakan bahwa apa yang dia miliki itu tidaklah selain daripada hasil usahanya. Maka turunlah ayat ini untuk kemudian membantah model sosok Qarun yang sombong ini, untuk tidak dijadikan harta ini sebagai kebanggaan hidup di dunia, tapi betul-betul bagaimana kiranya bisa mendatangkan kebahagiaan akhirat. Nah,
Bahkan Al-Qurtubi mengatakan menjadikan dunia ini sebagai sarana akhirat. Dan Allah SWT pun juga mengatakan ikmalu. Ya. Dalam penjelasan ulama, sebagian ulama, saya katakan ulama, bukan firman Allah, tapi ulama pernah mengatakan utlubul akhirah bidunyaka wala tabi al akhirah bidunyaka. Artinya carilah akhirat itu dengan duniamu dan jangan kamu menjual akhiratmu itu dengan dunia. Para bapak, seringkali kita mendengar ya untuk tidak menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi perang. Karena sering juga kita melihat di sana adanya seseorang yang kemudian menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai dagangan. Jadi Islam itu dibuat bisnis. Berbisnis dengan syariat. Itu sering kali kita temui di masyarakat kita, dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Namun sebaliknya, jadikan akhirat ini sebagai bagaimana kita itu nantinya mendapat kebahagiaan akhirat. Ini benar Allah, walau demikian, dan ini terbukti di sebagian hampir di seluruh ya kehidupan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang yang kaya raya di saat beliaunya ada di Mekah sebelum hijrah. Ketika dia hijrah, dia tinggalkan semua ya aset-asetnya, perniagaan yang dia lakukan di Mekah. Sampai kemudian ketika dia menjadi muhajirin, ketika di Madinah, dia tidak lagi punya apa-apa. Ya. Namun akhirnya ketika muhajirin dan ansor dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, maka ada tawaran dari sahabat ansor akan separuh hartanya akan diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, namun Abdurrahman bin Auf itu gak mau. Ini memberikan penjelasan bahwa Pak, kita tuh jangan memanfaatkan keadaan. Coba kalau kita ya, atau mungkin sebagian besar manusia, naudzubillah kalau kita lagi kepepet gitu Pak ya, pas ada orang mau nawarin harta yang melimpah, kira-kira mau buatan Pak? Bahkan sekarang tuh ada orang yang, karena saya di Lazismu itu seringkali kita mendapatkan namanya proposal, setelah disurvei ya nggak layak untuk dibantu. Emang apa Pak? Karena masih kaya, hidup di perumahan, ya motor juga ada, anehnya juga ya rokokan gitu Pak. HP-an, rokokan, rumahnya juga mewah, punya motor. Ketika disurvei ya gak layak, karena yang kita salurkan itu harus ke mustahik, orang yang berhak. Jadi ketika dia proposal itu masih ada survei, minta bantuan sekian disesuaikan dengan kebutuhannya begitu. Itu banyak sekali Pak proposal yang kita setelah kita survei itu gak layak untuk diberi bantuan karena bukan yang berhak. Nah Abdurrahman bin Auf ini sudah diberikan separuh hartanya, tapi dia gak mau. Justru ia pengennya apa? Ditunjukkan di mana pasarnya. Berarti apa? Dia tidak ingin ya menjadikan tangannya itu di bawah. Karena al-yadul ulya khairun minayyadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dia tunjukkan mana tempat berniaga atau pasar. Ketika ditunjukkan, maka mulailah ia berdagang dan akhirnya ia menjadi sahabat yang kaya raya seperti halnya ketika di Mekah. Lantas bagaimana ketika ia kaya? Maka para bapak, kita melihat bahwa dia pernah ya menyedekahkan 700 onta. 700 onta ini Pak, Bu, kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita hitung dulu. 700 onta itu harga satu onta perkiraan 20 juta sampai 30. Satu ekor onta 20 sampai 30 juta. Kalau kita ambil tengah-tengah, katakanlah satu onta itu 25 juta. Maka 700 kali 25 juta sama dengan 17 miliar 500 juta rupiah. Ya, 17,5 miliar.
Itu kalau kita konservatif jika kualitas unta bagus, ya. Kalau kemudian dilengkapi dengan perlengkapan sekitar 20 miliar. Itu yang pernah diinfakkan oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Kemudian juga ada Utsman bin Affan. Itu juga pernah ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang kebutuhan pada perang Tabuk yang sangat minim logistik, maka langsung Utsman itu berdiri, ia langsung menyedekahkan, infakkan fisabilillah 300 onta. Berarti sekitar 7,5 miliar. Ya, 7,5 miliar. Kemudian dengan pelana logistik perlengkapan perang sehingga total itu sekitar 8 sampai 10 miliar. Itu untuk perang. Ditambah dengan 1.000 dinar emas. 1.000 dinar emas itu kurang lebih ya 5 miliar. Sehingga total Pak Bu yang diinfakkan oleh sama sahabat Utsman ini ya antara 10 dengan 5 miliar ya 15 miliar. Itu Pak. Coba kalau sekarang misalkan ada di antara kita ada pembangunan masjid, ada enggak yang mereka itu memang hartanya sekian banyak itu langsung dia sumbang 15 miliar saya tutup? Pernah mendengar Pak? Pernah dengar ya? Bu, tadi diceritakan oleh siapa Mas Wawan, saya sekarang ini lagi nanti sore baru akan mau meletakkan batu pertama Masjid Al-Hidayah Tanggulangin. Dengan terlepas putar balik ke Sidoarjo lagi dari Tanggulangin itu ada masjid kiri jalan, masjid warna biru. Itu kan masjid megah, 2 lantai gitu. Tapi sudah gak layak untuk masjid seperti masjidnya Rasulullah. Karena masjid Rasulullah itu tidak hanya untuk sholat. Bagaimana kita melayani musafir, bagaimana kita melayani ya tunawisma, dakwah sosial, sudah gak layak lagi, sehingga harus kami bongkar total. Kebetulan juga waktu itu kita dapat tanah wakaf dan posisi masjid itu sudah minus 1 bulan tuh minimal minus 2 juta 4 juta ngoten Pak. Tapi kalau dapat bantuan sekian M ngoten, dapat bantuan tanah wakaf senilai 1 sampai 2 M, tapi kasih minus. Nah ini juga kita bangun sekarang tuh punya alhamdulillah donasi itu sudah 550 juta dari 11 miliar yang kita lihat. Tinggal sedikit Pak ya, tinggal sedikit. Saya nggak berpikir gimana nanti masjid ini akan bisa bangun. Kalau saya sujud di masjid itu Pak, ya Allah saya sujud hari ini kira-kira akankah saya nanti bisa sujud lagi setelah masjid ini dibongkar? Setelah sujud salam lihat ke atas, ya Allah ini akan dirobohkan, kira-kira nanti ada nggak bangunan ini lagi? Itu saja yang saya pikir Pak ketika saya sujud di masjid itu. Masya Allah. Tapi lagi-lagi banyak teman-teman yakin bisa. Jadi kan bisa yakin apa? 500 sekarang kita punya untuk 11 M. Enggak di luar nalar okay? Tapi alhamdulillah ada seorang yang tidak mau disebut namanya, nggak boleh saya nyebutin. Sampai itu jarumnya pacu, saya dibilang begitu. Maksudnya apa gitu ya? Ternyata dia sampai hari ini sudah punya tabungan 7 miliar untuk Masjid Al-Hidayah. Coba bayangkan. Di akhir kemarin nih Pak, waktu mau meletakkan batu pertama, baru mau ngomong gitu. Untuk lantai 1 dan 2, insya Allah saya tutup sah. Ternyata ada model-modelnya Abdul bin Auf. Ada modelnya sahabat Umar bin Affan. Ada. Ini belum saya masih mencari donasi lagi yang lain untuk yang 3 dan 4 lantai setelahnya. Karena di bawah itu basement, ada penginapan gratis, 2 laki perempuan, ada kedainya juga situ, di kolam ada akuarium gitu Pak intinya. Kemudian baru tempat sholat, kemudian di atasnya itu lagi itu ruang pertemuan,
serbaguna, dan ada hotelnya. Ada 3 hotel. Hotelnya itu nanti untuk yang bayar. Kalau nggak mau bayar di bawah itu gratis. Ya. Kemudian di atas dari rooftop, dan itu bisa dibuat kegiatan macam-macam. Bisa futsal, bisa panahan, bisa silat gitu Pak di situ. Ya, yang di atas itu nanti. Kemudian tingginya itu dengan menaranya sekitar 27 meter. Itu mengambil dari sholatul fardhi, sholatul jamaah afdhalun min sholatil fardhi bisa biwasri dan derajat. Jadi 27 derajat gitu ya. Seperti itu lah. Dan insya Allah itu merupakan bangunan tertinggi di Tanggulangi nanti insya Allah. Ya. Nah kemarin setelah kita dapat 500, kemudian gimana caranya? Ternyata itu langsung, saya punya tabungan sekitar 7 miliar. Alhamdulillah baik. Ternyata tekad kita untuk kemudian membangun rumah Allah itu dipermudah. Kalau saja memang kita ini nggak berpikir bahwa dunia itu bukan segala-galanya. Jadi kita pikir, alah nanti kan Allah yang akan menutup. Ternyata kita disandingkan dengan orang-orang yang pikirannya sama, Pak. Karena ada di kecamatan musola kecil sampai hari ini nggak selesai. Kecamatan Tanggulangin, udah berapa tahun nggak selesai. Ada juga di daerah saya di Jember sana itu lagi, ya Allah mengganggu lalu lintas. Malah teman-teman ini takmirnya orang Jember paling nanti juga nggak minta di jalan gitu. Enggak lah, ya. Muhammadiyah itu aib seperti itu lagi. Aib. Kapan hari Pak Bu Mimi juga gitu nyumbang 100 juta gitu Bu Mimi. Saya belum datang ke Pak Bandinya, belum datang ke DPR-nya, belum. Saya ingin maksimalkan Tanggulangin dulu. Kalau baru kemudian sudah maksimal, baru nanti akan melebar ke yang lain. Tapi tadi mungkin kalau jenengan mau nitip ke saya untuk bangunan masjid ini, saya juga akan menerimanya. Semoga ya harta Bapak memang menjadi apa? Menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masjid yang insya Allah bersejarah itu. Karena tiap malam itu ada musafir, malam makan minum gratis pagi sementara itu. Dan luar biasa kemanfaatan masjid yang di pinggir jalan, dan itu di Sidoarjo itu jarang masjid pinggir jalan itu Pak ya, jalan utama. Pak Rohim sudah nggak dipakai lagi, nggak maksimal. Candi besar itu bukan milik Muhammadiyah Pak, ya, masih milik keluarga. Candi besar itu An-Nur masih masuk di area Muhammadiyah. Jadi sulit mendapati masjid Muhammadiyah yang pinggir jalan. Makanya kami bertekad masjid ini betul-betul harus ya kiranya Pak usianya itu sampai hari kiamat itu Pak ya. Seperti itu, nggak dibongkar lagi. Para bapak dan ibu yang semoga dihormati oleh Allah Taala. Jadi itu beberapa kisah yang terjadi pada orang-orang terdahulu yang soleh dari kalangan sahabat. Mereka itu menjadikan dunia itu sebagai sarana untuk akhirat, sampai kemudian ada istilah mereka itu membeli akhirat, membeli surga itu dengan dunia yang mereka miliki, walaupun tidak akan pernah ya secuil kenikmatan surga itu bisa dibeli dengan apapun yang ada di dunia ini, karena dunia itu sangat kecil kalau dibandingkan akhirat. Seperti halnya ketika kita celupkan jari kita ke lautan dan kita angkat, maka yang tersisa air di terjun kita itulah dunia, maka sisanya itu adalah akhirat. Jadi nggak bisa dibandingkan. Tapi istilahnya membeli akhirat dengan dunia kita itu apa? Berarti dunia kita yang betul-betul diperuntukkan untuk kehidupan akhirat. Para bapak dan ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga yang lain seperti Umar bin Khattab itu Pak Bu. Umar bin Khattab, Masya Allah, itu adalah orang yang sederhana, bajunya penuh tambalan, makan seadanya, padahal dia itu waktu itu penguasa Mekah, Madinah, Suriah, masuk Palestina, Iran, Persia begitu, mengalahkan Romawi. Tapi bajunya dia tambalan, kalah dengan bajunya ketua PCM Tanggulangin. Ya, itu artinya Pak, memang potret dari kesederhanaannya bagi. Sampai Rasulullah pun juga kalau tidur pakai tikar sampai nempel ya tikarnya itu di pipinya, padahal dia pemimpin gitu. Itu pertanda memang dunia di mata mereka itu adalah hal-hal yang memang menjadi sarana saja, bukan tujuan. Ya mari kita Allah wa'ajakum jami'an. Abu Ali bin Abi Thalib juga pernah memberikan nasihat, dunia telah pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan kamu jadi anak-anak dunia.
Jadi dunia ini pergi jauh. Apa yang kita sekarang lakukan ini para bapak, sebelumnya kita akan tinggalkan dunia ini. Sedangkan akhirat justru akan kita dekati. Mengapa ketika kita ingin mendekat akhirat kemudian masih sayang terhadap dunianya? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itu para bapak dan ibu semoga wasallam, ya. Untuk itu orang-orang terdahulu yang soleh itu sebetulnya ketika ia punya harta maka dia sering menangis. Mengapa para bapak? Karena dia takut kalau sampai dia punya harta yang melimpah, justru nanti dia akan berat di saat ada penghitungan penghitungan hartanya, penghitungan amalnya. Kalau orang miskin, orang yang biasa, dia tidak akan terbebani dengan perhitungan apa yang mereka miliki atau mereka lakukan di dunia. Tapi ketika kita punya harta dan lain sebagainya, para bapak, yang pertama, dari mana harta kamu dapat? Yang kedua, untuk apa harta yang kamu dapat itu? Itu Pak, sebetulnya yang kemudian banyak daripada orang-orang terdahulu yang soleh itu suka menangis kalau dia banyak dari harta. Dan bahkan Abdurrahman bin Auf pun nggak pernah suatu ketika dia menjalankan bisnisnya, kemudian dia mendapat keuntungan yang besar, diinfakkan semua, lebih banyak lagi pendapatan atau keuntungan yang dia dapat. Sampai dia kemudian khawatir, jangan-jangan keuntungan saya dari bisnis ini padahal sudah saya infakkan adalah balasan yang sebenarnya nanti akan Allah berikan ke saya di akhirat, tapi sudah Allah habiskan di dunia. Begitu Pak. Jadi berpikir seperti itu. Kan ada di antara kita Pak ya, sholat ini, duha kepengin soke, ya, infak segini kepengin dapat balasan yang lebih banyak. Abdurrahman bin Auf justru ketika dilimpahkan keuntungan demi keuntungan setelah diinfakkan, justru dia berpikir jangan-jangan ini balasan saya di akhirat, cuma sudah diberikan di dunia. Begitu Pak. Kalau ini seperti ini terus nanti di akhirat tidak dapat apa, ngoten lah, ya. Seperti itu. Jadi kita yang sementara ini kepingin amal akhirat tapi ingin mencari dunia ini Pak, ini sebenarnya apa? Itu masih menjadi anak-anak dunia. Tapi insya Allah kalau kita ya dua-duanya jalan, kita sekarang akhirat tujuannya, kok kita ternyata Allah berikan kebahagiaan dunia, maka kebahagiaan dunia ini hanyalah sebagai motivasi, pengingat bagaimana nikmatnya kehidupan di akhirat kelak. Kemudian Al Hasan Al Basri pun juga pernah mengatakan bahwa dunia itu seperti bayangan. Bayangan kita bagaimana Pak? Kalau bayangan itu kita dekati, dia semakin menjauh. Coba jadi nanti ya, pas bayangannya di depan, kalau kita kejar, dia makin menjauh. Ya. Tapi kalau kita tinggalkan, dia tetap gitu oke. Ngikut di belakang. Seperti itu dunia itu. Ya. Jadi Masya Allah memang fitnah. Ujian betul dia itu Pak. Kalau kita gak berusaha betul-betul sikap yang baik, maka khawatir nanti kita justru akan terfitnah dengan dunia ini. Untuk itu para bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, inti daripada ayat ya yang saya bacakan surah Al-Qasas ayat 27 dan juga dengan kisah-kisah para sahabat itu, maka yang pertama, harta adalah sarana bukan tujuan. Untuk itu gunakan para bapak harta kita itu untuk sedekah, ya, untuk bagaimana melancarkan dakwah, ya, untuk menjadi semacam amal solih yang nanti akan menjadi berat pertimbangan kita di akhirat. Kemudian yang kedua, dunia boleh dimiliki tapi jangan dicintai berlebihan, ya. Letakkan di tangan Pak, dunia itu jangan kemudian ya kita tempatkan di hati, jadi tangan saja. Insya Allah bagi kita orang yang sukses menurut Islam adalah bukan yang paling kaya, tapi siapa di antara kita yang paling siap untuk kemudian kita nantinya bisa mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Dan bahkan dikatakan al-qayyis, orang yang cerdas itu mandana ya nafsau min amalin ya li ya apa itu
orang yang cerdas itu adalah bagaimana dia itu beramal soleh untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ngoten. Jadi kalau kita ini dikatakan cerdas, maka mau nggak kita persiapkan apapun yang kita miliki ini untuk persiapan nanti ketika Allah wafatkan kita, yang sebenarnya itu adalah merupakan ya kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu akhirat. Untuk itu, para bapak dan ibu semoga dirahmati Allah Taala, ya. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya pun juga menyampaikan tentang kenyataan yang sering kita lihat, Pak, ketika ada orang wafat, orang mati. Ketika ia memiliki banyak tinggalan hartanya, Pak, ternyata setelah kita antar ke kuburan, ya, tepatnya ketika dia setelah dikubur, ternyata ia hanya membawa 3 hal. Itu kita sering kali mendengar dari Pak Mutin bahwa ba'ul mayyit salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayit itu 3. Yang pertama adalah keluarganya, hartanya, dan amal. Fayarji'u itsnan, maka kembali 2 dan wajib wahid dan tersisa 1. Apa itu? Yarji'u ahlu wa maluhu, ya, kembali yaitu keluarga dan hartanya, wajib amalu, dan yang tertinggal adalah amalnya. Kan makanya Pak Bu, ya, kalau kita lihat orang mati itu, ya mungkin hartanya yang hanya ikut saja itu ya kain kafan, kain kafan saja. Sedangkan yang lainnya kembali lagi, nggak ada yang orang tuanya, anaknya, suami atau istrinya itu yang ikut ya dikubur, maunya dikubur bersama-sama, ya orang yang dikasih tidak. Ya kamu mati ya kamu saja yang dikubur. Ya saya mau kembali lagi ke rumah. Sehingga gak cocok, Pak. Sehidup semati gak cocok, Pak, ya. Ya kita sehidup nggak semati, Pak, ya. Ya, hidup kita, ayo kita harus bersama, mati ya mati itu, seperti itu. Malah yang aneh itu ada suami yang istrinya mati malah cengar-cengir, ya, malah seneng sumringah. Nah ini perlu dicurigai nih, Pak. Jangan-jangan sudah punya penggantinya, Pak, ya. Gitu. Ada juga yang nggak betah, ya. Kok nggak mati-mati akhirnya dipateni, ada, Pak, ya. Seperti itu. Ini kenyataan, Pak, bahwa keluarga kita ini nggak akan kita ketika mati, mereka kembali lagi. Harta juga begitu. Mobil yang mungkin sempat kita bawa untuk mengantar ke kuburan kembali lagi, ya. Dan bahkan yang tragis, Pak Bu, apa yang kita tinggalkan ini justru nanti menjadi fitnah ketika ahli warisnya bertengkar, bertikai, memperebutkan warisan, ya, menjadikan anak-anak kita antara satu dan lain bermusuhan, ya, karena kita gak persiapkan atau karena harta kita gak barokah, begitu. Masya Allah, ini hal yang seringkali kita temui di masyarakat kita ini. Untuk itu maka seharusnya para bapak dan ibu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita nanti menjadikan harta ini menjadi jariah, menjadi pahala jariah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallam, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ya, bahwa ketika manusia ini mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah dari harta yang kita infakkan. Ya, yang kedua adalah waladun sholih, ya, ilmun yang tabi'i, ilmu yang bermanfaat. Ya, dan yang ketiga adalah waladun sholih yang lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini, Pak Bu, yang nantinya akan terus mengalir walaupun kita wafat. Jadi seberapa kita melakukan amal soleh, maka seberapa itu pula kita nantinya akan mendapatkan kebahagiaan dengan pahala-pahala yang telah mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Dengan membangun masjid, kemudian mewakafkan tanah, ya, sumur air. Ini para bapak, di Masjid Al-Hidayah itu di serapannya itu ada showroom. Itu ada jamaah saya
bilang, Ustaz, tolong cari informasi apakah showroom ini akan dijual. Kalau dijual, saya siap membeli dan nanti saya wakafkan, Pak. Begitu ada, Pak, yang seperti itu. Akhirnya saya tanya, punya siapa nih showroom? Ternyata dulu itu miliknya orang yang Lomang, namanya Mas Sainur. Dan akhirnya dia meninggal, kemudian sekarang dia istrinya menikah lagi dengan seseorang yang kaya raya. Tanahnya di mana-mana, showroom mobilnya di mana-mana. Ternyata Pak, akhirnya saya lobby, dia gak mau menjual showroomnya itu, tapi dia ingin tukar guling dengan tanah yang ada di daerah Candi, dari Candi. Ternyata tanah yang di Candi itu miliknya Pak Emir. Tak telepon Pak Emir Firdaus, Emir, ini tanahnya berapa ini Pak? Sudah ditawar 8,5 Ustaz. Oh gitu. Oh berarti dia itu kepingin meninggalkan ini tapi untuk mendapatkan yang 8, miliar itu. Padahal ini tidak sampai 2 miliar. Lalu saya bilang ke yang mau wakafkan, Bu, walaupun sampean mau wakafkan tapi kalau seperti ini caranya saya mau. Ya, memanfaatkan bagi. Nah, coba kalau dibayang sekarang mungkin usianya sudah 50-60 tahun mau ditinggal padahal masjid ini jelas-jelas manfaatnya besar. Maka berapa Pak? Kalau dia menjadi anak-anak akhirat, jangankan kita beli, insya Allah pun juga dia kesempatan. Alhamdulillah. Kalau Bapak ingin menerima amanah tanah saya wakafkan begitu. Wah, tapi kalau menjadi anak dunia, wah ini kesempatan ini masjid mau beli ini. Tak tukar guling saja dengan yang lebih mahal. Nah gitu. Padahal habis ini ditinggalkan Pak. Ya. Sedangkan bisnis dia tuh banyak sekali, rumahnya mega-mega. Mobilnya tuh masang recet. Banyak sekali ya. Ya Allah, inikah yang dimaksud dengan anak-anak dunia. Tidak tersentuh sama sekali untuk kemudian dia mau mewakafkan tanahnya. Gitu Pak Bapak. Monggo kalau jenengan pun juga sekarang ini sudah banyak tanah, ya mungkin juga anak-anak jenengan sudah memiliki ya kemapanan dalam rumah tangganya. Monggo dirembuk dan anak itu kemudian diwakafkan, masya Allah. Itu insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya nanti ketika Allah tetapkan ajal yang kita sendiri pun nggak tahu kapan datangnya ajal tersebut. Para bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, maka bahaya harta jika salah. Ya, mengapa? Karena harta itu Pak Bu, itu seperti apa ya? Seperti pisau. Ya. Pisau itu ada 2 sisi pisau itu ya. Maka dia bisa kita pakai untuk suatu hal yang manfaat. Tapi kalau sampai salah dalam penerapannya, maka pisau itu bisa melukai dan bahkan bisa membunuh seseorang karena masuk senjata tajam. Seperti itulah harta. Ya. Harta itu kalau gak manfaat dan menguntungkan dunia akhirat kita, maka kalau salah dalam penerapannya bisa jadi harta itu justru akan menjadi fitnah yang kemudian nanti kita akan menjadikan budak dari bahaya. Sudah banyak sekali ya orang-orang yang kita lihat dia berharta Pak Bu. Ternyata kehidupannya, di akhir kehidupannya dia itu jatuh dan tidak menjadikan dia sebagai seorang yang mulia. Mereka yang saat ini menjabat, yang berpeluang untuk menerima harta benda, tapi ternyata sebelum matinya pun juga dia sudah mendekam di penjara. Itu adalah fitnah-fitnah dan bahaya-bahaya dari harta jabatan yang selama ini bangga-banggakan, tidak berorientasi pada keuntungan akhirat. Ya, Allah pun juga sudah menyampaikan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, disampaikan tentang apa? Bermegah-megahan itu telah menjadikan kamu lalai, ya, sampai kamu itu mendatangi kubur. Ini banyak terjadi pada diri manusia di mana mereka itu hidupnya hanya menumpuk-numpuk harta. Akibatnya apa? Mereka lupa sholat. Kalau punya harta dia kikir, atau dia pun juga sombong, akhirnya lalai tentang akhirat. Naudzubillah. Untuk itu
Kalau ada di antara kita Pak yang sekarang ini memiliki harta miliaran atau mungkin jutaan, maka coba bagaimana ketika kita mati hari ini, maka dari harta itu kita ambil saja untuk keperluan pengurusan mati kita. Ya hanya cukup untuk membeli kain kafan. Padahal kain kafan pun juga sekarang itu nggak beli, sudah disediakan lagi. Berarti murni harta kita itu ditinggal dan itu nanti akan diperuntukkan untuk ahli waris. Kalau sekarang ibu punya harta, Bu Ge, yang jenengan tabung itu, kalau ibu wafat, berarti hartanya untuk siapa, Bu? Anak, Ge. Kalau punya anak. Kalau punya anak. Kalau punya ahli waris, untuk ahli waris. Nah, kalau nggak punya siapa-siapa, untuk siapa kira-kira? Untuk suami. Terus suaminya bagaimana, Bu? Nikah. Terus nikahnya enak enggak? Enak. Kenapa? Ya sudah ibu tinggalin harta itu. Berarti nanti harta ibu ketika ibu meninggal, kalau banyak, maka hartanya itu akan dibuat ya senang-senang dengan istri barunya suami ibu. Sama juga dengan kita Bapak ya. Jenengan sekarang punya harta banyak, terus meninggal, gak punya ahli waris, berarti ibu nanti menikah lagi, punya suami. Nah nanti dia Masya Allah punya rumah besar, mobil banyak, harta melimpah. Nah berarti para bapak sekarang kalau numpuk-numpuk harta dan ditinggal nanti itu mempersiapkan untuk suami baru istri kita. Sepertilah kurang lebihnya. Rugi dan betul. Rugi Pak ya. Untuk itu ya sudah, tidak ada kata selain kita pun juga harus memilih bagaimana agar harta ini betul-betul mendatangkan kebahagiaan akhirat. Tapi jangan sampai kita melupakan kebutuhan keluarga seperti istri, pendidikan anak, kesehatan anak. Ya sisakan yang kiranya nanti cukup gitu loh Pak. Tapi kalau pakai konsep yang lain, wis urusan makan, urusan ini, urusan itu dulu kesehatan. Karena ada dia itu luar biasa dalam berinfak. Ketika dia gak punya lagi harta, ketika dia membutuhkan harta, datang lagi tanpa disangka-sangka. Enak hidupnya itu. Ada yang seperti itu. Untuk itu Bapak, yang kita simpan akan habis, yang kita berikan akan kekal. Jadi pastinya apa yang kita miliki ini itu semuanya akan habis. Tetapi ketika infakkan, maka itu nanti akan menjadi kekal dan abadi, dan bahkan dikatakan tadi akan berlipat-lipat ya yang kita infakkan tadi itu. Untuk itu kiranya saudara-saudaraku PCM Gedangan, PCA, PRM ya sekecamatan Gedangan, monggo kita wujudkan tema kita ya dalam kehidupan nyata. Yang pertama, biasakan sedekah harian. Ya, biasakan sedekah harian walaupun nggak banyak Pak, tapi rutin. Kemudian juga dukung program infak masjid. Pastinya masjid-masjid kita ini tidak akan pernah bisa menjalankan kegiatannya Pak ketika ya dananya kurang mencukupi. Al Hidayah itu bukan nggak punya duit. Setiap bulannya itu minimal kita itu 10 juta Pak. Tapi pengeluarannya lebih banyak. Pengajiannya itu full. Dalam sepekan itu sampai ada yang full. Dalam sebulan itu ada 17 kajian habis maghrib. Belum nanti ada kajian-kajian tingkat nasional gitu. Habis Pak duitnya itu Pak. Gitu terus. Tapi ternyata semakin habis, orang-orang itu semakin senggak. Karena Pak merasa uangnya bisa bermanfaat. Dibandingkan ada masjid yang pamer saldo. Jadi kan coba kapan-kapan lihat di Gading Fajar. Di Fajar ya. Itu ada masjid pojokan itu. Sama lihat saldonya berapa itu. Jutaan Pak. Kalau saya nggak mau infak di situ, mengapa? Karena uang kita hanya dipakai pajangan gitu aja. Cari masjid-masjid yang minus-minus itu, pasti uang jenengan itu termanfaatkan. Nah di sini minus Pak, berapa Pak kasnya sekarang? Ar-Royan ini Pak, Ar-Royan ya, itu minus-minus juga itu. Tapi nggak pernah sepi kegiatan. Semakin minus, semakin banyak orang memberi itu terus gitu. Masya Allah. Sekarang udah umum Pak masjid minus Pak ya. Makanya jangan sampai kita saldonya itu surplus
minus terus. Insya Allah nanti akan diganti. Seperti itu. Seperti Al Hidayah ini. Minus tapi dapat tanah senilai 1 sampai 2 M. Mau bangun masjid nggak punya modal, masjidnya minus, hanya kita buka donasi sudah terkumpul 550 juta, tapi untuk 11 M. Akhirnya ada yang menyumbang 7 M. Seperti itu lah. Ya, monggo jangan ragu, teman-teman di PJM jangan ragu untuk membuat program ya yang besar. Insya Allah nanti juga akan dibantu. Saya juga begini Pak merasa. Tanggul Angin nggak mampu, masih ada tetangga PCM, ada Candi, ada Sidoarjo, ada Waru. Nanti karena saya tembus begitu, Sidoarjo nggak turun, nanti saya masih ada tetangga sebelah, ya Kabupaten PDM Surabaya, PDM Pasuruan. Saya yakin Pak, 11 M itu saya punya nanti gitu aja. Kalau Jawa Timur nggak ada, sudah noplok Mbak, orang kaya-kayanya Muhammadiyah, awal Muhammadiyah, akan saya langsung ke PWM yang lain, Jawa Tengah, Jawa Barat, begitu Pak. Jadi mental untuk yakin terbang itu ada. Ternyata Pak, insya Allah nggak sampai di luar Sidoarjo. Ya, tanggulan saja insya Allah mampu. Seperti itu. Buktinya ada yang sudah 7 M untuk 1 dan 2 lantai, begitu. Monggo untuk teman-teman di Gedangan, ya bikin program yang luar biasa, insya Allah untuk dana dakwah itu insya Allah tidak ditanggung dengan saja, tapi kita insya Allah dana ta'awun itu bisa kita lakukan. Nah tentunya ini semuanya berawal dari hidup, ya hidupkan semangat berbagi ya antara satu dengan yang lainnya. Dan saya di Lazismu itu juga sangat merasakan Pak ya, dana-dana yang komunisme itu disebar ke seluruh banyak ya masyarakat Muhammadiyah. Tapi kalau Muhammad itu Pak jarang Pak seperti apa itu beasiswa mentari dan beasiswa Sang Surya untuk SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA itu mentari, kemudian untuk Sang Surya itu untuk yang kuliah. Itu kalau saya lihat jarang dari warga Muhammadiyah. UMKM jarang dari orang Muhammadiyah. Akhirnya saya berpikir, ini Muhammadiyah ini pada kaya semuanya atau gimana nih? Oh ternyata orang Muhammadiyahnya yang nyumbang, gitu Pak ya, banyak. Nah artinya Pak, kalau sekarang yang bukan Muhammadiyah itu bisa menerima manfaat karena mereka mengajukan permohonan, maka orang Muhammadiyah pastinya wajib untuk bisa kita berikan manfaat. Monggo jenengan yang memang ingin ya mendapatkan bantuan beasiswa, kalau yang betul-betul ya jenengan nggak mampu, ajukan Pak melalui rekomendasi PRM, PCM, maka kami di Lazismu itu nggak boleh menolak, harus betul-betul kita salurkan. Lah orang lain saja bisa kok. Yeah, orang lain bisa. Seperti ambulan kalau kita ada layanan, masa ditanya mana KTA Muhammadiyahnya, kan nggak bisa. Orang sakit kok ditanya katam, kata anggota Muhammadiyah, enggak. Yang menerima layanan ambulan ini Pak, Masya Allah, rata-rata bukan orang Muhammadiyah. Padahal mereka juga punya ambulan. Mereka lah punya ambulan, tapi ambulannya enggak, jarang operasi. Waktu Al-Fajr ini kemarin itu Pak, ambulannya bukan pulang itu sebuah pilih itu Pak, sampai ada aturan yang bukan ambulan NU nggak boleh masuk ke rumah sakit apa waktu itu, gitu, sampai begitu, karena media sudah menyebar Muhammadiyah betul-betul all out tentang Al-Fajr ini. Kita juga datang Pak ke seluruh korban Al-Fajr ini, Sidoarjo, Surabaya, Madura, Jember, Pasuruan, kemudian Lamongan, yang luar Jawa itu kita transfer. Yang luar Jawa itu transfer. Itu Muhammadiyah. Kita datang. Seperti itu Bapak. Monggo ini semua hal yang bisa kita lakukan untuk kemaslahatan umat ini, jangan ragu, karena insya Allah nanti akan menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Sebagai penutup Bapak dan Ibu yang semua dirahmati Allah, suatu saat kita semua akan sampai pada satu titik. Apa itu? Kita akan dimandikan. Kita nanti juga akan dikafani
serta sholat dan dikuburkan. Yakin Pak Ge? Yakin. Maka saat itu Pak Bu, kita tidak bisa lagi kembali ke dunia ini, padahal kita ingin kembali ke dunia, walaupun hanya sekedar sholat 2 rakaat sunnah fajar. Karena sholat sunnah rakaat sebelum subuh itu kan lebih baik daripada dunia seisinya Pak. Itu selera akhirat Pak. Sekarang banyak orang yang ngeremehkan, tapi kalau mati nanti kok kita ngeremehkan itu? Allah kita minta agar kita dihidupkan lagi hanya sekedar ingin sholat 2 rakaat saja. Itu selera akhirat, ya. Maka monggo sebelum itu terlambat, sekali lagi ubah harta kita dari sekedar dunia menjadi bekal untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna dari materi atau tema yang diberikan kepada saya, yaitu apa Pak tadi? Temanya? Apa temanya Pak tadi Pak? Iya, tunyo sanguni urim apa Pak? Ketekan mati. Tunyo sanguni urip ketekan mati, ya. Dunia sebagai bekal hidup sampai kita mati, ya. Sampai kita mati itu apa? Ya sampai akhir nanti kita. Seperti itu harapannya panitia ini PCM, agar kita yang menjadi penjual di Muhammadiyah ini sekali lagi menjadikan dunia ini untuk sarana kita mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan akhir. Saya kira itu bisa sampaikan. Kurang lebihnya maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya. Sudah berapa lama ini? Sudah 1 jam lebih. Sudah 1 jam lebih 1 menit. Mungkin ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi minta maaf. Saya tutup, nggak ada acara tanya jawab. Cukup ya, alhamdulillah. Oke, saya kira kita cukup dan kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga yang kita lakukan ini betul-betul kiranya nanti bisa memberikan kemanfaatan untuk dunia kita dan akhirat kita. Baik, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa radhiyallahu an kulli sahabati rasul ajma'in alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghufrana warhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftun. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribna la hubbik. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al akbar hammina wa la mablagha ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa yang aku sampaikan masa ini memberi kasih kepada kita itu bisa mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri betul-betul dalam jalan hidup ini sehingga mencapai bahwa kepada yang dunia sampai dia itulah ini dari orang yang tadi matahari sama sama kita melakukan sehingga kita sama-sama di dalam dunia
menipu menjalankan cita yang pemilu, apa yang disampaikan oleh Ustaz Fikri tadi bisa kita amalkan dan bisa kita bahagia sampai lancarlah dari lahir bisa terus melakukan. Bapak Ibu dan dilakukan para guru tempat antara pokoknya adalah acara sama juga sambil kepada Bapak Ibu yang sudah ditutup dari tanggal 10 orang tadi dari bulan dari seluruh satu dan dari unggul 7 orang untuk itu ada yang sudah ditunjuk oleh individu ranting unggul maupun yang dari tebel dan dari suli. Kami mohon untuk bisa menghubungi atau menemui kepada pengurus KL yang ada di ruangan sebelah utara. Maka kepada petugas KL untuk bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada para jemaah yang memang perlu diberi bantuan. Untuk itu demikian informasi dan monggo Bapak Ibu yang sudah mendapatkan apa itu hidangan terus ditahan dan sambil menunggu yang lainnya, maka tetap di tempat. Demikian informasi yang saya sampaikan dan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku.